Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat miliarder dimanapun berada, yang pastinya hari ini yang hadir saya lihat di Zoom kali ini hampir di seluruh Indonesia ya, nggak hanya di Lampung. Dan hari ini saya bahagia sekali bertemu dengan sahabat-sahabat semua, mitra GTC khususnya, dan juga ada beberapa leader yang insya Allah akan menginspirasi kita pada siang hari ini. Nah, pastinya di setiap edisi Ruko akan ada yang selalu spesial, dan pada siang hari ini spesial banget ya. Spesial khususnya bagi kita emak-emak nih yang masih belum speednya belum kencang. Nah, pasti mendengar dari pemaparan beliau pasti akan lebih kencang. Baik, siapa ya kira-kira yang akan dihadirkan di Ruko pada siang hari ini? Tentu kita semua akan penasaran. Tapi sebelumnya, supaya uh, pada siang hari ini di saat kita menuntut ilmu, agar kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk sahabat semua, yang belum siap duduk dirapihkan dulu duduknya, yang belum nyaman dinyamanin duduknya. Mari sama-sama kita niatkan untuk menuntut ilmu. Semoga siang hari ini menjadi wasilah kita untuk bisa menjadi miliarder dan peraih reward di periode ini. Untuk itu, sahabat semua mitra GTC dan sahabat mitra miliarder Armina Daily dimanapun berada, mari kita mulai acara siang hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah. Baik sahabat semua, tidak berlama-lama lagi. Pasti siang hari ini kita akan didampingi oleh leader kita semua, founder dari GTC. Beliau yang selalu membersamai kita, selalu memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa kepada kita semua dan mendampingi serta melakukan pembinaan kepada kita semua. Oh iya, pastikan hari ini absen ya. Saya lupa absen kalau hari ini kita ada pendampingan apa sih pendampingan pembinaan di Armina Daily. Nanti linknya akan disampaikan di grup. Mari kita hadirkan di ruangan Zoom kita pada siang hari ini Ibu Hajah Yulinar SEMM. Apa kabar Umi? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Bahagia itu sekali pas kayaknya banget. Bu Firsa. Iya, pas banget belakangnya tulip ya. Jadi berasa pengen ke Turki di musim tulip ya. Oke. Amin. Nah, jadi teman-teman sudah penasaran nih Umi, siapa yang Umi hadirkan untuk kita-kita semua nih pada siang hari ini. Monggo disampaikan dan diceritakan serta dihadirkan tamu spesial kita pada siang hari ini. Silakan Umi Yulinar. Oke, baik. Terima kasih Mbak Firsa. Insya Allah ya, luar biasa pada siang hari ini. Jumpa kembali di Ruko Miliarder GTC ya. Saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat miliarder di seluruh Indonesia. Selamat datang tamu kehormatan dari Kota Gersik ya. Dan tentunya selamat datang buat bintang tamu kita pada siang hari ini ya, yang sangat luar biasa, yang sudah kita tunggu-tunggu kehadirannya untuk membagikan bagaimana sih kisah suksesnya ya menjalankan sebuah bisnis network syariah Armina Daily. Masya Allah, dari awal ngobrol sama beliau, aduh berasa malu banget gitu ya. Melihat profilnya beliau, Masya Allah luar biasa ya. Baik, tidak perlu berlama-lama ya, saya panggilkan saja beliau. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu videonya berikut ini, video profil beliau. Tapi mohon maaf ya, ini amatir editingnya. Seperti biasa ketika masuk ke PowerPoint dia nggak mau besar dia Bu Firsta gitu. Tapi nggak apa-apa deh, kita saksikan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada siang hari ini
hadir di tengah-tengah kita seorang ibu yang sangat luar biasa. Beliau adalah mantan penjual nasi keliling ya. Dan luar biasanya gitu ketika beliau bergabung di bisnis Armina Reka Group, bisa merubah kehidupan beliau saat ini yang sudah menjadi salah satu miliarder ya di Armina Daily. Dan pada tahun 2020 yang lalu beliau mencapai cash reward 37 juta rupiah dan total bonusnya Masya Allah ya lebih dari 100 juta rupiah. Nah, pada siang hari ini beliau akan bersama-sama kita untuk membagikan ilmunya kepada kita. Tentunya kita yang hadir pada siang hari ini pengen doang sukses seperti beliau. Kita saksikan dulu ya video berikut ini.
Baik. Masya Allah ya, itu videonya Masya Allah luar biasa. Perubahan yang kita lihat di video tadi dari seorang penjual nasi keliling berubah hidupnya menjadi maaf ini laptopnya agak ini ya, kita hadirkan saja Mbak Minut Arafah peraih reward 37 juta rupiah dan penghasilan lebih dari 100 juta dalam 6 bulan. Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Minut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi. Apa kabar hari ini? Cantik sekali Mbak Minut. Masya Allah. Alhamdulillah sukses, sehat, kaya, berkah Allah akbar. Insya Allah melihat wajahnya saja sudah jadi terharu lihat Mbak Minut. Ingin nangis. Ya Mbak, Masya Allah, terima kasih ya Mbak atas hadirnya pada siang hari ini. Silakan Mbak. Sahabat saya, sahabat dulu, sahabat miliarder yang ada di seluruh Indonesia bahkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhanallah, Bunda Yulina ini juga salah satu founder yang luar biasa. Beliau sudah umrah berkali-kali, rewardnya juga fantastis, rezekinya juga fantastis. Bersyukur saya hari ini diundang beliau bisa mengafirmasi energi beliau yang luar biasa. Kita belajar bareng-bareng, kita sukses bareng-bareng. Perkenalkan, saya Bu Minut Arafah. Setiap saya lihat video saya, tak rasain mata mesti mengalir. 2016 lalu saya bukan siapa-siapa, bahkan tidak berani bermimpi. Saya hanya penjual nasi bungkus keliling, lulusan SMP menyampaikan. Tapi Allah begitu mencintai saya, diberikan Allah kado paling indah, paling istimewa, dipertemukan dengan Armina Rekabut. Saat itu Armina Rekabut. Padahal saat itu banyak penipuan. Tapi saya tidak mikir panjang. Saat saya hadir, seperti jenengan, video perjalanan di Boston, air mata saya mengalir. Yang saya ingat bukan ujian yang diberikan Allah pada saya 15 tahun, saya diuji Allah. Yang saya ingat itu bapak saya. Ya Allah, kapan saya bisa memuliakan beliau, membawa beliau hadir ke baik. Nangis saya saat tapi apa yang saya buat untuk membawa beliau hadir ke baik? Ya Allah, mungkin inilah jalan yang kau pilih. Saya yakin saja saat tanpa pikir panjang, uang untuk kemo suami saya buat daftarin itu bapak saya ke baik. Memang benar
Saat kita mendahulukan urusan Allah, Allah cukupkan dunia kita tanpa kita libatkan Allah dalam setiap hal. Tanpa pikir panjang, Allah ridho saya jalani program solusinya 8 bulan. Saya mendapatkan visa umroh gratis anak saya. Kayak mimpi. Padahal awal jalan saya banyak dihina, banyak yang tak percaya dengan program. 2018, subhanallah, Armina Reka Group menunjukkan perusahaan yang kedua, Armina Reka Farmasia Pratama. Banyak yang nggak percaya, bahkan banyak leader yang nggak percaya. Dengan modal yang ringan, berbasis MLM, tapi hati saya yakin kalau Armina Reka Pratama bisa sukses. Saya yakin ya Allah, Bismillah. Armina Reka Farmasia Pratama juga akan sukses seperti Armina. Asalkan saya mau setia, saya mau fokus, benar-benar istiqomah menjalannya, insya Allah saya akan sukses juga di Armina Reka Farmasia. Dengan bimbingan mentor-mentor yang luar biasa, Bapak Dr. Andes Juli Irmayanto, semoga Allah berikan tempat yang baik, ilmu-ilmunya yang luar biasa, tidak hanya mengajarkan duniawi, tapi setiap di acaranya yang diajarkan itulah yang membuat saya makin mantap, makin nyaman, dan tanpa banyak diketahui orang, ilmunya satu persatu saya praktekkan. Mulai dari sedekah nasi kota, alhamdulillah Allah ridho, 2,5 tahun ini saya istiqomah. Ini program kami saya berbagi dengan anak yatim piatu. Juga leader saya, founder saya, Bu Novi Maria Ulfa, saya bersyukur banget bertemu beliau. Ilmu-ilmunya yang luar biasa, bahkan menurut saya beliau tidak pernah tidur. Impiannya hanya satu, melihat mitra-mitranya sukses. Mitra-mitranya seperti beliau. Makanya mencet saya, kalau saya tidak mau mempraktekkan ilmu alam, saya harus sukses seperti beliau. Agar banyak orang bisa. Subhanallah, keistiqomahan saya 2,5 tahun Allah ridho, mendapatkan umroh gratis lagi kita. Dan subhanallah, satu persatu yang saya terjun. 2019 Allah ridho bisa membeli mobil Yes Avanza kayak mimpi. Semuanya kayak mimpi. Alhamdulillah di 2020 di bulan 11 juga Allah ridho. Dari rezeki Armina Daily ini saya bisa mengupgrade mobil saya menjadi mobil Innova Recon Cash 230 juta. Ya Allah. Makanya dari sini dan kemarin saat Jumat kemarin mengundang anak yatim, mulai acara awal hingga akhir air mata saya berhenti. Ada anak yatim satu keluarga dan kasih mana ditinggal mati ayahnya, ibunya gitu. Beliau datang ke Pak Yaswan Al Jihad hanya bermodalkan 3 orang perempuan semua. Dan kemarin hadir di acara satu saya. Dari situ pihak saya makin besar. Ya Allah, saya harus sukses. Saya harus makin sukses di dunia. Saya harus sukses Allah supaya saya bisa membahagiakan beliau. Mereka kayak anak-anak yang
kurang beruntung, tapi mereka adalah berlian-berlian. Saya yakin Allah mereka berlian. Impian saya makin besar. Saya harus sukses. Inilah kisah saya. Mudah-mudahan menginspirasi. Insya Allah luar biasa. Kisah yang sangat menginspirasi ya buat kita semua. Seorang Mbak Minun yang tadinya bukan siapa-siapa, hanya seorang penjual nasi bungkus keliling, tapi Masya Allah, Allah pertemukan dengan sebuah bisnis dahsyat. Ya, Armina Reka Group bisa merubah kehidupan beliau. Tentunya tidak hanya berubah dari segi finansialnya, tetapi merubah semua ya secara spiritual, kemudian secara HPS-nya. Sehingga menyampaikan Mbak Minut pada posisi seperti sekarang ini. Nah, Mbak Minut tentunya ada ya hal-hal yang Mbak Minut lakukan, yang Mbak Minut kerjakan gitu ya, untuk akhirnya bisa sukses di Armina Daily gitu. Bisa ya Mbak Minut ya dibagikan pada kita pada siang hari ini. Sebenarnya subhanallah sering disampaikan mentor milianer kita, ada 7 kunci sukses berbisnis. Ada 7 kunci sukses berbisnis. Yang pertama, keyakinan. Seperti yang saya lakukan. Yakin, kita harus yakin pada diri sendiri. Yakin ya Allah saya bisa sukses. Itu yang paling utama. Kalau kita tidak yakin dengan diri kita sendiri, mau menawarkan pun nggak akan lakukan, diri kita sendiri tidak yakin. Jadi kalau mau sukses di bisnis apapun, apalagi bisnis syariah ini mudah banget. Dan di sini pun ilmunya sudah diberikan semua. Kita harus yakin pada diri kita sendiri. Yakin ya Allah saya bisa sukses. Yang kedua, yakin pada Allah. Yakin Allah akan membersamai jalan kita asalkan yang kita lakukan jujur dan aman. Yang ketiga, yakin pada perusahaan. Jadi kita harus yakin pada perusahaan yang kita naungi. Yakin bahwa perusahaan ini perusahaan yang amanah. Insya Allah kalau kita sudah yakin pada perusahaannya, kita akan mantap menjalankannya. Yang keempat, yakin pada produknya itu paling penting. Kalau kita sudah yakin pada perusahaan, yakin pada diri sendiri, yakin pada Allah, yakin pada produk, insya Allah saat kita menawarkan, saat kita mau membangun aset, mau mengajak, itu pun mudah karena diri kita sendiri yakin nih produk yang saya tawarkan ini bagus. Yakin produk yang saya tawarkan akan menjadi wasilah kesembuhan. Yang paling utama, niatkan ibadah. Terus yang kedua, 7 resep sukses bisnis yang kedua, tujuan. Ini paling penting. Tujuannya apa sih kita masuk di bisnis syariah Armina Daily ini? Jadi harus punya tujuan. Kalau kita hanya sekedar gabung, daftar saja, punya tujuan, pastilah dengan modal yang ringan, 165.000, akan diremehkan. Sudahlah, anggap aja uang jajan, nggak jalan juga nggak apa-apa, nggak rugi, uang cuma 165.000 rupiah. Tapi kalau kita punya tujuan, bismillah ya Allah, tujuan saya ingin memuliakan, menyenangkan banyak orang. Itu tujuan saya.
Kenapa sih bumi ini tujuannya kok ingin memuliakan? Insya Allah, kalau tujuan saya ingin memuliakan, menyenangkan banyak orang, tidak akan ada habisnya. Karena masih banyak orang-orang terus yang kita senangkan, kita muliakan. Jadi tujuannya harus jelas. Dan itu juga sudah ada di buku Samil. Tapi kalau mau sukses di bisnis ini, tujuannya diperjelas dulu. Tujuannya apa sih masuk di bisnis Syariah Armina Daily ini, digali. Apa tujuan saya? Mungkin yang masih belum semangat, actionnya masih belum pol-polan, karena tujuannya belum jelas. Terus yang ketiga, alasan kuat kita apa, impian kita apa nih masuk di bisnis Syariah Armina Daily ini. Coba direnungkan. Kalau kita masuknya di bisnis Syariah Armina Daily ini hanya sekedar ngisi formulir, daftar, nggak punya impian, saya yakin dengan modal yang begitu ringan akan mudah down saat ditolak, terus sudahlah. Tapi kalau kita punya alasan yang kuat, impian yang kuat, kayak saya nih, alasan saya ingin membawa orang tua saya ke bait, ingin membawa keluarga saya ke bait. Bahkan alasan kuat saya sekarang saya tambah, saya ingin memuliakan anak-anak yang kurang beruntung, anak-anak yatim piatu. Saya ingin berbagi bukan hanya satu pondok yatim piatu, tapi saya ingin berbagi ke banyak tempat di mana anak-anak kurang beruntung berapa. Insya Allah. Dan ini saya tulis di dream mapping. Jadi kita kalau mau semangat nih, ditampilkan juga dream mapping yang saya kirim. Buat dream mapping, nah seperti ini. Insya Allah, saya dulu saat gabung di Armina Reka Group bikin dream mapping. Berapa bulan saya harus dapat umroh gratis. Insya Allah, kalau kita sudah tulis, kalau sudah kita tulis nih impian kita apa nih di tahun 2021 ini? Ingin berangkatin orang tua ke Baitullah, ingin punya mobil, ingin punya rumah, ditulis saja. Insya Allah kita akan ngejar impian kita. Saat kita mau down, saat kita ditolak, kita lihat impian kita. Bismillah, saya harus semangat karena belum terwujud impian kita. Dan mapping ini dipasang di tempat yang sewaktu-waktu bisa kita lihat. Setiap saat bisa kita lihat. Jadi saat kita menawarkan, berbagi solusi, ditolak, sudah akan gentar, akan tahan. Impian saya belum terwujud. Saya belum berangkat ke Baitullah, saya belum menyenangkan banyak orang. Saya belum punya rumah impian. Jadi usahakan buat dream mapping seperti ini. Tulis impiannya. Ini yang paling penting. Supaya kita menjalankan bisnis ini nggak seenaknya saja. Kalau kita nggak punya impian, pasti kita akan menjalankan sudah. Kalau ada orang beli, ya kita orderkan. Kalau nggak ada, ya sudah. Tapi kalau kita punya impian ini mau kita capai dalam waktu berapa bulan nih? Saya harus tembus reward berapa bulan nih? Di reward pertama 5 juta saya harus tembus. Di bulan pertama ini berapa bulan? Dihitung, dicatat. Jadi kita harus punya buku juga. Kita harus buat buku target. Jadi kita buat buku target nih, setelah membuat impian ini mau kita capai dalam waktu berapa bulan, kita buat buku target.
supaya kita kerjanya kerja cerdas. Insya Allah kalau ini kita lakukan dengan benar-benar, yakin kita akan sukses. Mungkin yang saat ini saya juga belum besar, belum pinter, jadi masih belajar besar, belajar pinter ini. Mulai hari ini, yang belum buat dream mapping seperti ini, ayo dibuat bareng-bareng. Impiannya apa nih masuk di bisnis syariah Armina Daily 2021, saya ingin apa sih? Insya Allah kalau kita sudah tulis impian kita pasti akan ngejar. Tapi kalau kita tidak punya impian, tidak punya alasan kuat, pasti akan seenaknya. Ya wes lah, hari ini saya nggak keluar nih, saya nggak berbagi solusi, nggak apa-apa. Sudahlah, hanya modal 165.000. Kalau nggak jalan nggak apa-apa, nggak rugi. Kalau saya sudah dikasih produk, nggak ada ruginya. Tapi eman kan, kenapa sih kok kita harus kaya? Biasanya kita menyepelekan, yang penting cukup buat makan hari ini sudah cukup. Padahal kalau kita kaya, kita bisa memuliakan banyak orang, kita bisa menyenangkan banyak orang. 7 kunci sukses yang keempat, ini penting juga. Belajar dan kerjasama. Jadi 7 kunci sukses yang keempat, belajar dan kerjasama. Jadi kalau kita mau sukses nih, kepingin sukses kayak saya dulu, yang nggak tahu apa-apa, yang gaptek, nggak ngerti apa-apa, bayangin hanya lulusan SMP, menjual nasi bungkus, tahunnya hanya cobek sama ulekan. Yang setiap pagi sampai malam tuh di otaknya, nanti yang saya jual apa ya supaya laku, nanti yang saya jual apa ya supaya cepat laku, cepat habis, supaya orang-orang itu senang dengan apa yang saya jual. Begitu juga di bisnis ini, belajar itu penting. Terus yang paling penting saat kita belajar, praktekkan ilmunya supaya berbuah. Jadi saya dulu sampai Sabelan itu belum nggak bisa naik sepeda, ngojek. Sampai pernah saya itu hanyut di sungai. Gara-gara gojeknya itu sepedanya sudah tua banget, lewat banjir tuh ikut hanyut, HP semua basah sampai perjuangan. Jadi di setiap usaha itu tidak ada yang semudah membalikkan telapak tangan. Tapi saat kita mau istiqomah, mau fokus, mau ikhtiar, insya Allah akan nyampe. Contoh kita mau kirim surat nih, kalau alamatnya jelas, tujuannya jelas, RT RW-nya jelas, kelurahannya jelas, kecamatannya jelas, kabupaten jelas, pasti nyampe kan? Begitu juga di bisnis syariah ini. Kalau sudah tujuan kita jelas, impian kita jelas, kita yakin nih. Yakin ya Allah saya akan sukses. Insya Allah pasti sukses karena sudah jelas tujuannya, sudah jelas impiannya. Terus kerjasama dengan mitra-mitra kita. Karena bisnis ini bukan bisnis atasan dan bawahan, tidak ada atasan dan bawahan. Kita ini bisnis owner yang ada kerjasama, saling ta'awun. Jangan merasa oh saya di atas, saya di atas, mereka bawah, tidak. Jadi kita kerjasama, kita jadikan mitra kita itu sebagai saudara, sebagai keluarga. Kalau ada kesulitan kita rangkul bersama. Yang kelima, take action hingga jadi kebiasaan.
Ini penting. Saat kita belajar nih, Buddha Yumi, ayo kita nanti ada Zoom ilmu ini. Setelah selesai Zoom, praktekkan segera supaya jadi kebiasaan. Saat ditawari, ayo belajar ilmu nih, ada ilmu. Belajar saja, hadir saja. Meskipun yang akan disampaikan sama, tapi yakin kalau yang nyampaikan beda, pasti ada materi nih yang beda. Hadir saja. Yakin setiap ilmu itu ada perbedaan. Hadir saja. Tapi langsung praktekkan supaya jadi kebiasaan. Terus yang keenam, PML, peka monitor lapor. Ini yang kurang nih. Banyak juga tim saya. Itu kurang. Intinya kita harus peka dengan mitra-mitra di bawah kita. Saat kita buka webnya, buka jaringan komunikasi, jangan hanya ayo belanja, ayo sudah merah belanja, jangan gitu. Kita sharing dari hati, kenapa kemudian sampai minta. Kita japri. Kalau di japri masih kurang kita silaturahimi, itu paling penting. Karena ini juga yang diajarkan Bu Rofi, luar biasa beliau. Kita silaturahimi. Diajak ngomong dari hati ke hati. Apa kesulitan? Ayo tak bantu. Mana yang mau ditemui, ayo tak bantu. Dibantu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sudah, dibiarkan mandi. Sudah ya, sudah 3 kali. Sampai pasti bisa. Saat lihat web merah, disilaturahmi. Pertama dicapri di WA. Kalau di WA kurang disilaturahmi. Kalau sudah semua itu dilakukan, mereka tetap nggak mau jalan, sudah jangan dibikin baper. Cari yang lain, tapi tetap silaturahim. Siapa tahu dengan melihat kita sukses, mereka akan tergerak sendiri. Jadi jangan dibikin baper, ditungguin saja yang mungkin siapa kita. Nungguin orang yang nggak mau jalan. Sudah, kalau memang kita sebagai leader sudah berusaha, sudah dicapri, sudah disilaturahimi, sudah diajarkan, ayo tak bantu. Tak bantu si Amin, tak bantu berbagi solusi. Kumpulkan saja tetangganya. Ayo nanti saya yang mesti tak ajari ya caranya. Kalau sudah itu dilakukan, mereka tetap nggak mau jalan, ya sudah. Jangan dibikin baper, jangan ditungguin. Kita cari yang lain. Kita cari darah segar yang lain. Bismillah, kita bantukan di bawahnya. Setelah kita bantu di bawahnya, dia belum jalan, kita hanya bilangin, ayo di bawahmu sudah aku pasang mitra. Coba belajar satu aja, satu box saja, nanti sampean akan tahu, akan dapat rezeki dari sini. Kalau nggak mau jalan, nggak sudah, tetap cari mitra-mitra yang lain. Jangan baper, jangan berkecil hati. Kok enak ya mitra saya nggak mau jalan, leader saya nggak mau jalan. Intinya bisnis di sini kalau mau sukses, branding diri kita sendiri untuk sukses. Jangan lihat atas, bawah, kanan, kiri. Jadi saat lihat atas, kok enak leader saya nggak mau jalan, saya jalan. Ya kita nggak akan sukses. Tapi kalau kita branding diri kita sendiri, saya harus sukses nih, saya harus cari ilmunya supaya sukses, insya Allah. Saat kita ketemu mitra yang seperti apapun, kita nggak akan baper. Karena nggak semua kita diamanai mitra-mitra yang positif. Tapi semua kita lakukan. Terus yang ketujuh, ulet dan tangguh. Jadi intinya saat kita ditolak, saat kita dibaperin mitra, sudah kita jadi pribadi leader yang tangguh. Jangan menyerah. Harus berani mencari ilmunya. Konsultasi dengan leader atasnya. Yang sejalur, jangan ke samping. Jadi konsultasi ke
Umi Yulina, konsultasi gimana sih? Jangan, kalau ada masalah jangan konsultasikan ke mitra kita. Nanti mitra kita akan down. Leadernya aja kayak gini, bersah. Apa saya bisa sukses ya? Tapi konsultasi ke leader atas, insya Allah kalau kita konsultasinya ke atas, yakin akan diberikan jalan keluar. Karena tidak ada leader yang ingin menjerumuskan mitranya, tapi leader itu ingin mitranya sukses. Ini Bunda ilmunya, puji-puji suksesnya. Insya Allah luar biasa, ilmunya keren banget. Sukses, sukses berbisnis. Bisnis Armina Daily, Masya Allah. Mungkin kita ini dulu ya Mbak Minut ya, kita berikan kesempatan dulu ke teman-teman untuk ya untuk sharing-sharing gitu dengan Mbak Minut gitu. Siap. Ya baik. Ya saya persilakan yang pertama. Atau ada yang mau raise hand, silakan. Yang mau duluan bertanya ke Mbak Minut atau sharing ke Mbak Minut ada. Bu Ona mau tanya, Bu Ona? Ya oke. Kita ke Bu Ona dulu ya. Silakan Bu Ona. Assalamualaikum Bunda Minut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Oh ini mak-mak nih, mak-mak tulen. Ini juga udah emak-emak, bahkan udah nenek-nenek, tapi ingin belajar, ingin semangat. Masih punya cita-cita yang belum tercapai. Insya Allah ingin ke Baitullah. Saya jadi sedih ya, mungkin seusia saya belum sampai ke sana ya. Mohon doanya. Kemarin saya juga hampir putus asa, mempunyai bawahan tapi nggak jalan, hanya udah 3 tapi nggak jalan semua gitu. Tapi mungkin ini ya belum waktunya saya untuk punya mitra, tapi saya tetap berusaha untuk mencari. Tapi alhamdulillah kemarin udah closing lagi, jangan ngobatin ya Bunda. Tapi saya nggak putus asa, saya tetap mau belajar. Saya ingin mendapatkan apa yang saya inginkan, yaitu ingin ke Baitullah. Itu kuncinya, saya ingin ke Baitullah itu. Mohon doanya, hari ini saya tambah semangat, insya Allah. Dengan adanya Bunda hadir di sini, saya jadi bangkit kembali. Makasih. Mohon doanya ya Bunda ya, mohon doanya. Saya bangga mempunyai leader-leader yang hebat. Ya Bu Yulina, ya Bu Lia yang selalu mendampingi saya, yang selalu memberikan support, memberikan ilmu yang luar biasa. Terima kasih Bunda Yulina, terima kasih Bunda Lia. Ditambah sekarang aku punya Bunda satu lagi yang bisa menambahkan semangat untuk saya. Terima kasih. Pertanyaannya apa Bu? Bu Ona mau tanya? Cukup? Yang saya tanyakan, bagaimana ya supaya saya lebih semangat lagi, jangan mudah, ya itu tadi jangan mudah baper ya. Kayaknya kalau ditolak itu masih agak rasa, ya Allah, kok gini ya. Ya Allah, mudah-mudahan itu bisa hilang ya Bunda. Itu masih agak baper gitu ya. Jadi kalau ditolak itu rasanya masih agak apa ya? Gitu ya Allah, sakit. Iya. Baik. Mudah-mudahan minta resepnya lah hari ini bisa lebih kuat lagi gitu. Amin. Bunda, saya jawab ya. Bunda sudah buat dari mapping. Bunda kan ingin ke Baitullah. Cari gambar Baitullah yang besar, tempel kayak saya nih, saya tempel di kamar dulu. Saya beli lukisan Baitullah. Saya tempel di kamar, saya tulis Bismillah ya Rob, 6 bulan lagi saya harus hadir ke Baitullah. Ternyata Allah ridho,
bulan 6 saya hadir ke Baitul. Jadi ditulis karena apa? Allah memberi sesuai yang kita minta. Jadi mulai sekarang mindsetnya harus dirubah. Allah memberi sesuai yang kita minta. Terus Bunda, saya yakin bisa hadir ke Baitullah bulan ini. Jadi cari atau beli lukisan nih. Saya kemarin dulu tuh beli 20.000 lukisan Baitullah. Saya tempel di kamar, saya figuran ini saya kasih tulisan Bismillah ya Rob. Bulan 6 saya harus hadir ke Baitullah bersama orang tua. Karena Allah memberi sesuai yang kita minta. Itulah yang disebut impian. Insya Allah tempel di tempat mana Bunda bisa melihat setiap saat. Jadi saat Bunda mau down, oh hari ini kita berbagi solusi kok ditolak, lihat impian saya belum terwujud, semangat lagi. Terus yakin saya bisa meng-closing nih setiap hari. Insya Allah saya dulu juga modal yakin aja, hanya ini kan modal nekat. Udah nekat, rai jedek kacamata kuda, nangis sini. Itu Bunda yang bisa saya bagikan. Terima kasih Bunda. Baik, semangat ya Bu Onah ya. Insya Allah resepnya sudah diberikan oleh Mbak Minun. Saya doakan juga mudah-mudahan setelah hari ini Allah kirim mitra-mitra berliannya ke Bu Onah ya. Amin. Baik, selanjutnya siapa nih yang mau bertanya? Ada Mbak Vivi ya dari Tanggamus. Ya, silakan Mbak Vivi. Ya. Assalamualaikum Mbak Minun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Cerah banget hari ini. Salam kenal dari kamu dan saya dari Assalamualaikum. Salam kenal. Dengan Suaranya Mbak Vivi kurang jelas ya? Iya, putus-putus Bunda suaranya. Suaranya kurang jelas punya saya. Mbak Vivi nggak pakai headset ya? apakah sudah terdengar? Sudah jelas ini. Sudah jelas. Ini sudah jelas. Punya saya teh yang nggak jelas. Saya sangat terinspirasi sekali dan apa yang dilakukan untuk mewujudkan impiannya sampai seperti sekarang ini gitu. Dan bagaimana dengan tanggapan keluarga waktu di awal seperti itu? Terima kasih. Saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang saat awal saya menjalankan bisnis ini, keluarga nggak ada yang percaya. Bahkan saya dimarahi. Tapi tetap doa itu mustajab. Jadi saya hanya ngomong sama ibu, Bismillah, doamu, aku yakin iki jalan sing dikirim ke Allah. Aku yakin sukses aku sebelum dengan baik. Jadi bersyukurlah yang saat ini masih punya orang tua. Karena aku doa orang tua itu mustajab. Muliakan orang tua, insya Allah saat kita memuliakan beliau, Allah juga akan memuliakan. Saat kita memuliakan orang lain, Allah juga memuliakan. Jadi memang pertama keluarga nggak setuju, bahkan marah. Tapi saya yakin saya harus buktikan bahwa bisnis yang saya jalani ini bisnis yang rahmatan lil alamin, perusahaan yang benar-benar perusahaan betul yang amanah. Dan itu juga harus kita merubah diri kita. Makanya saya ngomong Armina Rekat Group ini komunitasnya bukan hanya mengajarkan kita duniawi, tapi menjadi pesantren kehidupan saya. Dari sini bisa merubah saya yang dulu, jujur saya dulu tidak berkerutu. Benar-benar saya bersyukur masuk di sini, menjadi pesantren kehidupan saya. Insya Allah,
orang akan melihat dari perubahan kita. Kalau perubahan kita positif dari hari ke hari, orang yang awalnya nggak percaya dengan kita, menyepelekan kita. Terus saat kita diberikan rezeki, kita jangan pelit untuk berbagi dengan kanan kiri kita. Dan alhamdulillah, mulai awal sampai sekarang saat saya dapat rezeki, itu saya bagi dengan tetangga. Entah itu berbagi nasi kotak, entah itu berbagi kue, saya lakukan. Insya Allah, saat kita kembalikan baik, yang baik Allah kembalikan kita. Padahal mereka dulu itu menghina saya, memfitnah saya, bahkan ada yang bilang cecek tentang kota. Keadaan dulu rumah saya itu perfect, keadaannya seperti itu mengajak orang ke Facebook, keadaannya seperti itu mengajak orang ke bisnis. Tapi saat kita berubah ke arah yang positif, sering kita berbagi, Allah lah yang akan mengutuk hati mereka, Allah lah yang akan mengembalikan kebaikan itu ke kita. Ilmunya kembali. Jadi intinya kita harus yakin sudah omongan keluarga, jangan ibaratnya jangan dianggap hati, tapi punya keyakinan saya harus sukses, saya yakin bisa sukses. Karena banyak leader yang sudah sukses, kalau mereka bisa sukses, saya juga bisa, asalkan tinggal ATM amati di rumah dengan apa yang disampaikan itu. Makasih. Sama-sama. Semangat Mbak Vivi. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Setelah ini Mbak Vivi langsung melesat omsetnya, mitranya bertabur di seluruh NKRI. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita ke Kota Lahat dulu ya. Di sini sudah ada Ibu Ardalenawati ya, dari Kota Lahat. Saya hadirkan beliau, Ibu Ardalenawati. Assalamualaikum Bu Ardalena. Ya, silakan Bu Ardalena, apa yang ingin di-sharingkan dengan Mbak Minut pada siang hari ini ya? Mbak Minut. Assalamualaikum Bunda. Suaranya Bu Lena nggak kedengeran ya? Iya, nggak kedengeran Bunda. Suara Bu Lena nggak kedengeran. Ya, coba. Assalamualaikum Mbak Minut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Subhanallah, emak-emak sejati semua. Luar biasa nih semangatnya. Lena dari tadi Lena jadi dengar dari pembicaraan atau apa yang disampaikan Mbak Minut, jadi pelajaran untuk Lena ke depannya. Yang Lena tanyakan, memang Lena ini selalu mungkin karena banyak faktor-faktor ya, kan depannya Lena minta doanya dan leader sukses Mbak Minut, Ibu Hajar Lina dan yang lainnya akan Lena lebih semangat. Dan itu aja Mbak Minut. Apa nih pertanyaannya tadi? Tadi yang ditanya apa ya Bu Lena? Iya, kurang jelas. Saya sebenarnya yang mau nanyakan sukses Mbak Minut itu memang berpola ya, artinya sama dengan kita yang baru mulai Mbak Minut. Untuk lebih apa yang harus lakukan Minut? Oh iya, baik. Apa yang harus itu aja. Bu Lena lakukan agar Bu Lena yang sekarang posisinya di Kota Lahat ya Bu Minut, nah itu juga bisa sukses seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya sukses itu berpola. Jadi supaya Bunda bisa sukses seperti yang lain, ya lakukan seperti
yang leader Bulena lakukan. Jadi apa yang dilakukan Bunda Yulina lakukan. Jadi itulah di sini ATM amati tiru manut. Jadi tinggal ATM apa yang beliau lakukan, insya Allah akan sukses kita sama seperti beliau. Jadi itu ilmunya. Tinggal manut saja sama beliau. Apa yang beliau lakukan, kok lihat Facebooknya Bunda, ini caranya seperti ini nih. Kok ternyata banyak nih, banyak apa? Banyak yang lihat, banyak yang berarti saya harus melakukan seperti ini juga. Oh saat ada tour Zoom nih kayak hari ini, mudahkan tinggal menghadirkan mitra, tinggal menghadirkan calon mitra, hadirkan saja. Kalaupun tidak mau hadir, undang bersama. Jadi saat ada Zoom atau acara kayak gini Bunda, ini kan branding Bunda. Banyak kan yang nggak percaya dengan modal yang ringan bisa sukses. Hadirkan, ayo kita nonton Zoom bareng-bareng di rumah saya. Nanti siang ada Zoom luar biasa. Pematerinya seorang penjual nasi bungkus keliling nih, belum bisa sukses. Ayo hadir aja nonton Zoom bareng-bareng. Tungguin Bunda. Sebenarnya di sini ilmunya mudah banget, tinggal ATM apa yang dilakukan leader sukses, amati terus ditiru. Hadir menghadirkan saja. Apalagi sekarang kan banyak nih Zoom, ada buku MTL, ada Bunda Inggris, jadi setiap ada itu hadirkan saja atau ajak nonton bareng. Itu cara mudah closing dan bergerak. Yang penting semangat, jangan berkecil hati. Jadi di bisnis syariah ini tidak ada muda tua, yang ada siapa yang mau itulah yang sukses. Kan siapa yang sukses. Nanti akan saya bagikan setelah ini. Tapi plan 7 hari banjir closing. Masya Allah, ya. Keren. Oke, Bu Lena. Yakin ya Bu Lena ya, yakin ya, yakin sukses, yakin pada diri sendiri, yakin pada Allah. Libatkan Allah pokoknya, libatkan Allah. Masya Ya, Allah. kalau Allah yang sudah bergerak, tidak ada yang tidak mungkin. Iya, Mbak Minut, kita lanjut dulu ya. Saya panggil satu orang lagi dulu. Selanjutnya bisa kembali lagi ke Mbak Minut untuk menyampaikan materinya. Nah, di sini ada Ibu Firsa ya. Tadi MC nasional kita tadi ya pada siang hari ini, Insya Allah. Tentunya beliau juga pengen dong gitu tahu rahasia-rahasia Mbak Minut gitu. Bisa sukses gitu supaya bisa menular ya ke kita semua yang ada di sini. Silakan Bu Firsa. Baik, terima kasih. Masya Allah, Mbak Minut. Aku itu ngefans sama Mbak Minut. Sudah lihat tuh kemarin acara bareng Mbak Novi ya. Nanti saya ulang-ulang. Oh iya ya. Iya, dan sempat saya share juga tuh di teman-teman di tim saya gitu, Mbak Minut gitu, dengan latar belakang yang luar biasa. Nah, Mbak Minut, saya mau mengulik lebih dalam, boleh ya? Siap. Karena nanti ini luar biasa yang sudah Mbak Minut miliki saat ini kan nya. Saya ingin mengulik prosesnya. Nah, hasilnya kan sudah kelihatan banget Mbak Minut punya keyakinan yang dahsyat, Mbak Minut punya impian yang kuat gitu ya. Terus tanya positif gitu. Ya tadi saya sih sampai terus ya, artinya mindset Mbak Minut itu keren banget gitu. Dan saya iri dalam tanda kutip Mbak Minut karena saya juga nggak pede gitu. Tapi tadi Mbak Minut bilang saya belum umroh, tapi saya bisa ngajak orang umroh gitu. Saya cuma penjual nasi keliling, rumah saya gede gitu. Tapi saya bisa menyampaikan orang tentang bisnis. Nah itu kan. Jadi saya mau ngulik tentang prosesnya nih Mbak Minut.
Artinya mohon share atau ceritakan kepada kami proses di awal Mbak Minut ketika bergabung di Armina Daily sehingga terbentuk mindset yang luar biasa. Tadi kan tujuh kunci sukses kan salah satunya membangun kebiasaan ya. Nah, apa sih yang Mbak Minut dapatkan di komunitas Mbak Minut dan yang saat ini Mbak Minut duplikasikan ke timnya Mbak Minut? Kalau nggak salah timnya namanya Diamond ya? Iya, Diamond ya. Diamond Berlian. Ya, Diamond Berlian itu kan pasti kekuatan duplikasi itu keren banget ya. Jadi saya ingin mengulik prosesnya apa yang Mbak Minut dapatkan ketika masih zero sehingga sekarang jadi hero, dan lalu apa yang Mbak Minut terapkan kepada tim Diamond sekarang, timnya Mbak Minut yang luar biasa. Saya mau belajar banyak dari Mbak Minut. Monggo dipaparkan sepapar-papar. Kalau saya cerita dari proses saya sih, dulu hanya satu gitu, Allah itu memberi sesuai yang kita mau. Jangan kita pernah remehkan doa orang tua, doa guru-guru kita. Dulu saya menyepelekan nama saya. Sampai di sekolah itu banyak dari guru namanya kok beda menurut aku. Tapi sampai saat saya SMP itu ada keluarga itu tahu dia ini sayang sama saya. Sampai teman-teman saya itu melecehkan karena nama saya yang beda sendiri. Tapi subhanallah beliau memanggil saya ke depan. Semangat. Itu saya dielus kepala saya. Namanya Kak Sukijan sekali. Ya Allah, saya yakin namamu milik Arafah. Besok kamu akan berkali-kali kepada Arafah. Yakin, ya Allah. Itu makanya nggak tahu sebelum saya dipertemukan Armina Rekap Group itu 6 bulan berturut-turut itu saya mimpi itu sampai saya konsultasi ke Yani. Apa sih arti Fadilah Berkisah? Dengan ujian saya yang begitu berat, 15 tahun diuji lah pokoknya. Suami sakit, operasi anak kanker, 10 tahun. Diuji yang luar biasa sama Allah. Tapi saya mempunyai ibu yang luar biasa. Beliau lah yang mensupport saya. Beliau hanya bilang, ikhlas nak itu, yakin, syukur itu. Nah itu makanya kita jangan sepelekan doa orang tua. Dan sekali nggak tahu Allah akan ridhonya besok itu. Tapi saat itu saya nggak nganggap dengan doa itu. Tapi saat saya sukses itu saya ingat semua. Ya Allah, saya yakin saya bisa sampai di titik ini. Satu karena Allah ridho, dua karena Allah. Yang pasti dengan impian saya yang begitu kuat. Sampai yang saya itu bilang, kalau nanti saya tuh dulu meskipun saya nggak pakai kerudung, saya aktif di acara pengajian. Jadi ada acara apapun besar di masjid itu saya tanggung. Meskipun saya sudah masak untuk saya jual, tapi saat masjid ada saya dibutuhkan, saya tinggal sudah. Bahkan saya pagi-pagi. Sampai yai saya itu bilang, nanti kalau Bu Minu ditawari pekerjaan yang berhubungan dengan langsung. Nah itu saya ingat. Saat saya bertemu Armina Rekap Group, saya ingat omongan beliau, tanpa pikir panjang, saya jalani. Dan inilah yang, ya Allah, ternyata Allah itu memberi sesuai yang kita minta. Saat sampai di Baitullah, orang-orang yang pernah mendoakan saya, bahkan yang paling pertama terlintas itu guru agama saya yang mendoakan saya nangis di sana, ya Allah. Sampai saya badalkan tanpa
anaknya tahu, tanpa beliau tahu, di sana langsung saya padatkan. Diberikan mutawid, nggak pakai saksi. Karena yang saya padatkan bukan orang tua saya, tapi guru agama saya. Karena saya langsung ingat dulu pernah beliau doakan saya, yakin besok kamu akan berkali-kali sampai kepada aku. Nangis saya mentukan sesuatu, ingat beliau, ya Allah, mungkin karena ibu aku. Aneh, saat kita didoakan orang-orang besar, guru-guru kita, yakin akan Allah ridho, nggak tahu kapan. Saya jalani dengan keadaan saya yang jujur. Pertama kali saya menawarkan umroh itu pakai kaos bola, bayangkan. Kalau bukan karena Allah itu benar-benar memilih. Bayangin, saya pakai celana pendek, kaosan bola, nawarin umroh. Ya Allah. Dari situ saya belajar ilmunya. Saya konsultasi ke pemerintah, Bu, saya belum closing. Ya iya Mbak Minut, sampai nawarin umroh pakai kaos pendek, orang nggak akan percaya. Akhirnya saya hijrah. Saya rubah penampilan saya. Keyakinan saya makin tumbuh. Saya yakin, ya Allah, meskipun saya belum berangkat ke Baitullah, tapi saat kita jujur, bahkan saya sudah ngisi home sharing. Saya hijrah pakai kerudung, langsung Bu Novi, mulai besok sampai harus ngisi KS. Beruntung saya tuh dulu di desa itu memang aktif di acara apapun sudah sering pegang mic, jadi saya terima saja. Bismillah ya. Pertanyaan orang pertama ini yang saya ingat, Bu Mimi sudah umroh. Saya langsung terdiam, tapi langsung saya jujur, belum Bu, saya belum umroh. Tapi Bismillah, sudah terbukti di Arminateka Perdana banyak yang bisa umroh dengan program solusi ini. Makanya saya hadir di sini ingin mengajak Ibu umroh bareng-bareng dengan saya, dengan Wasilah program solusi Arminateka Perdana. Jadi intinya keyakinan kita. Meskipun kita belum umroh, tapi saat kita yakin terus yang kita sampaikan kebenaran, nggak bujuki. Coba saat itu saya bujuk, ini sudah umroh, saya sudah umroh, sudah gini. Ternyata orang itu lihat cover kita, orang akan nge-share dan kita belum umroh. Orang akan menjauhi kita. Tapi saat kita melakukan apapun dengan jujur, libatkan Allah, niatkan ibadah, yakin Allah nanti yang akan membukakan. Alhamdulillah, closingan demi closingan, saya dapatkan 8 bulan saya dapatkan umroh. Subhanallah, kayak mimpi. Sampai orang satu desa pemberangkatan saya pertama nangis semua. Nangis. Dari situlah beliau sadar. Makanya, kenapa saya bikin video saya untuk menyadarkan orang bahwa yang diundang hadir ke Baitullah itu ternyata bukan orang yang kaya, bukan orang yang baik, tapi orang-orang terbaik pilihan. Makanya setiap saya mau AS, ya Allah, hari ini saya membawa undangan. Mudah-mudahan melalui program solusi Arminateka ini, ya Allah, orang yang terkendala biaya untuk undang hati bisa hadir ke Baitullah melalui program solusi. Jadi libatkan Allah, setiap saat libatkan Allah. Minta sama Allah, itu yang saya lakukan. Karena apapun yang kita lakukan, kalau Allah ridho, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Hanya tinggal Allah pun saya. Subhanallah, kayak kemarin 1 bulan Allah kirim closingan, Allah kirim itu sampai saya, ya Allah, saya menangis. Makanya kemarin saya bikin program baru, ya Allah, semoga rezeki saya makin bermanfaat untuk banyak orang. Saya mengundang program baru berbagi dengan anak. Bahkan mulai tahun ini ada 6 anak yatim yang saya biayai. Oh, hampir tiap bulan 7 juta, ya Allah. Saya yakin bisa. Ternyata Allah bisa, ada saja rezeki. Jadi
Dari mana sih Allah menitipkan rezeki kita, rezeki manusia? Bukan pandai-pandainya kita bekerja, bukan pintar-pintarnya kita berusaha, tapi pandai-pandainya kita menyenangkan dan memuliakan orang. Dan yang paling penting, yang membuat saya kok bisa berminut dengan keadaan berminut jam seperti itu, bisa mengclosing umroh padahal belum berangkat ke Baitul, bisa mengajak orang berbisnis ke Arminada itu, keyakinan kita yang paling utama. Saya yakin saya bisa, dan itu yang saya terapkan di mitra-mitra saya. Jadi saya tidak pernah menganggap mitra itu bawahan, tidak. Kita ini business owner, kita ini partner, bukan atasan bawahan. Kayak sedekah nasi kotak, itu saya tidak pernah, ayo buat, tidak. Saya mencontohkan dulu. Jadi sudah 2,5 tahun ini saya lakukan istiqomah. Itu saya tidak pernah mengajak di grup, tapi saya share di grup. Setiap saya bikin nasi kotak, saya share. Jadi supaya mereka, oh ternyata ini yang dilakukan. Kayak kemarin beberapa hari saya share. Dan kemarin yang membuat saya menangis, saat saya mau menghadirkan anak yatim, saya mau semua sudah prepare, yang untuk bekalan anak pulang sudah prepare, tinggal kue untuk suguhan dulu. Jam 4:30 saya berangkat cari kue. Subhanallah, padahal penjual gorengan banyak. Saya dilingkan Allah ke seorang penjual gorengan di situ. Nggak tahu lah kaki ini dikirim apa ke situ. Buat apa nih? Ini nanti ada acara. Sudah nih, nggak usah bayar. Saya hanya bisa membantu. Subhanallah. Diberi gorengan sampai 3 kresek, saya sampai nangis. Itulah saat kita berbuat baik, yakin. Jangan mengharap balasan, yakin Allah lah yang akan menyentuh hati orang-orang itu untuk kita semua. Nih, kalau nanti ada acara sosial, ini langsung ke sini saja. Barangkali saya bisa bantu uang. Subhanallah. Jadi, saat kita menanamkan kebaikan, teruslah berusaha berbuat baik, yakin Allah yang akan memberikan kebaikan itu. Dan itu yang saya tanamkan ke mitra saya. Ayo, lakukan bisnis ini dengan jujur dan aman. Jual sesuai ketentuan dari perusahaan. Jangan pernah jual murah. Karena saat kita menjual murah, yakin perusahaan akan tergolong. Jual sesuai yang ditentukan perusahaan. Insya Allah, meskipun sedikit rezeki yang kita dapat, tapi kalau berkah akan menjadi nikmat keberkahan untuk kita. Itu yang saya katakan. Sedikit, bukan seberapa besar yang kita dapatkan, meskipun kecil, tapi kalau itu berkah Allah ridho akan menjadi berkah. Begitu juga reward. Dapatkan reward sesuai memang Allah ridho. Ayo kita semangat di sini. Jadi saya tidak pernah ayo gini, enggak. Saya contohkan dari diri saya sendiri. Saya share, saya contohkan. Kalau mereka mau ikut, alhamdulillah. Kalau tidak, saya tidak pernah. Ibaratnya kamu nggak gini, enggak. Tapi subhanallah, dari tim saya satu persatu istiqomah berbagi nasi kotak tiap Jumat. Saya bangga, ya Allah, mudah-mudahan Allah ridho, saya bisa membimbing, saya bisa bareng-bareng sukses dengan beliau menjadi miliarder muslim, tapi yang rahmatan lil alamin, rezekinya untuk menyenangkan itu benar. Jadi intinya harus yakin, punya alasan kuat, jangan merasa kita ini atasan atau bawahan. Tapi kita ini partner kerja. Bahkan kalau saya dapat reward, saya ambil 10% nih untuk nyenengin mereka. Kayak saya sudah klaim reward 5 juta, saya share. Enggak, sudah klaim reward 5 juta nih, ayo. Ini 10% ayo kita buat makan-makan. Jadi intinya, saya merasa apa yang saya dapatkan ini bukan karena saya pintar, tidak. Tapi karena juga mitra-mitra di bawah saya, orang-orang terbaik yang dikirim Allah di jaringan saya, mereka amanah yang diamanahkan Allah di pundak saya. Jadi mereka juga harus sukses seperti saya, supaya banyak
orang yang tergantikan. Sudah cukup. Masya Allah, terima kasih Mbak Minut. Masya Allah, luar biasa. Benar-benar contoh hidup bagaimana menerapkan ilmu-ilmu miliarder, bagaimana yang tadinya belum hijrah. Saya baru kali ini tahu cerita kalau Mbak Minut sebelumnya belum berhijab. Luar biasa, hijrah total. Nggak hanya hijrah total ibadahnya, tapi hijrah total ke kuadran kanan ya Mbak Minut, miliarder. Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Minut. Mudah-mudahan saya meminuti bagaimana Mbak Minut menjalankan semua cara-caranya menginspirasi banget. Dan mohon doakan saya juga bisa menjadi contoh yang baik pada mitra-mitra saya semua. Karena tadi hal yang saya tulis lebih utama yaitu contohkan dulu. Makasih Mbak Minut. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Firsta. Masya Allah, sudah menjelang waktu asar ya. Masya Allah, luar biasa. Mungkin itu dulu ya untuk pertanyaannya kepada Mbak Minut. Mungkin masih ada Mbak Minut yang sampaikan untuk kami semua di sini sehingga bisa kami jadikan sebagai acuan gitu ya, bisa kami jadikan sebagai petunjuk gitu untuk bisa sampai di posisi seperti Mbak Minut saat ini. Silakan Mbak Minut. Ya, ini saya mau menyampaikan Happy Plan 7 hari closing dasar. Yang pertama mindset. Yang pertama mindset. Sudahkah kita merubah mindset kita? Jadi ini nyambung dengan 7 kunci sukses tadi. Karena keberhasilan suatu usaha itu 10% teknis, 90% mindset. Maaf ya, ini sebelahnya masjid. Jadi 10% teknis, 90% itu mindset ternyata. Kalau kita berpikir, Bismillah ya Allah, satu hari ini saya bisa meng-closing 5 produk dan 1 mitra. Kalau mindset kita sudah yakin, mindset kita sudah yakin bisa meng-closing, insya Allah akan bisa meng-closing. Tapi kalau mindset kita, ya Allah, kayak ibu memiliki angin yang larang. Kayak saya jualan ini nggak laku karena produknya mahal. Kalau mindset kita saja yang menjual itu sudah bilang mahal, orang lain terimanya juga akan mahal. Tapi kalau mindset kita, Bismillah ya Allah, saya yakin produk ini bagus. Saya yakin hari ini saya bisa menjual 5 produk. Saya yakin nih setiap hari saya bisa memproses 1 produk. Kalau mindset itu kita tanamkan, yakin akan terjadi. Jadi sudah kita merubah mindset kita itu yang paling penting. Karena kesuksesan di bisnis apapun 10% itu teknisnya itu hanya 10%. Tapi 90% adalah mindset kita. Jadi 10% adalah mindset kita. Buktinya saya dulu belum umroh bisa memproses umroh. Karena mindset saya yakin bisa memproses, saya yakin beliau akan dapat. Jadi yang paling penting itu mindset, ubah mindset kita. Yang awalnya ya Allah, kita larang sih. Tak listrik kok sampai ke sewu. Tapi kalau kita yakin dengan manfaat kayak Red Coffee, dengan manfaatnya, karena yang kita tawarkan kan manfaatnya. Saya itu hanya modal yakin saya gini. Ya apa-apa hari ini kamu bilang mahal. Ya saya pernah punya konsumen.
Orangnya sakit stroke. Pertama saya tawari kok mahal minum, ya karena jangan coba deh satu dulu. Tapi orang bisa merasakan 3 saset Bunda. Nanti kalau 3 saset, yakin saja saya. Kalau 3 saset Bunda belum merasakan apa-apa, nggak apa-apa nih, nggak usah beli lagi. Saya gitu. Di hati saya yakin kamu akan beli lagi. Karena saya yakin produknya, produk Red Coffee ini menjadi masalah kesembuhan. Jadi saat kita mau menemui konsumen yang sakit, yakinkan diri kita bahwa produk ini menjadi wasilah kesembuhan. Tapi bukan semata-mata produknya, tapi karena Allah menciptakan. Tadi libatkan Allah. Subhanallah, akhirnya 3 saset habis. Iya benar. Kok agak enak ya? Akhirnya beli lagi. Makanya, sudahkah kita merubah mindset kita? Yang mahal menjadi murah, bismillah murah, bismillah mudah. Jadi rubah mindset kita menjadi mudah bisa. Di prinsip saya tidak ada kata tidak bisa. Tapi yang ada di hati saya, bismillah bisa. Bismillah bisa. Intinya modal nekat lah. Bismillah mudah. Buktinya mereka-mereka yang sukses bukan orang-orang yang pintar dan bermodal besar. Contohnya saya sendiri. Ayo bayangkan, kalau memang ilmu ini tidak benar, bayangkan contoh saya sendiri. Saya hanya lulusan SMP, jual nasi bungkus keliling, dulu modalnya tidak besar. Tapi Allah ridho saya sukses di sini. Karena apa? Mindset kita, saya bisa, mudah. Saya bisa dan mudah. Terus yang kedua, mereka belum paham, namun mereka mau belajar. Ini yang paling penting juga. Jadi kalau sahabat miliarder mau nih 7 hari closing dasar, praktekkan ilmu ini. Mereka belum paham, tapi mereka mau belajar. Artinya, saat kita belum paham ilmunya, kita mau belajar dengan leader kita. Leader kita yang sudah sukses, peraih reward. Kalau belum peraih reward, minimal dia kajian besar. Saya belajar dengan Beliau luar biasa, leader yang luar biasa. Kalau menurut saya, beliau itu hampir nggak pernah tidur, karena ini beliau juga. Setiap menit itu bikin ilmu supaya mitra-mitranya bisa sukses. Terima kasih Bu Novi, founder yang luar biasa. Karena beliau lah saya juga bisa sampai seperti ini. Saya praktekkan ilmu ini. Jadi mereka belum paham, namun mau belajar. Jadi saat kita belum paham, jangan diam saja. Mbak, ini ilmunya gimana sih? Kok bisa? Belajar dengan leader yang sudah sukses dan on system. Jangan belajar dengan leader yang off system. Nanti sing ada ngocok-ngocoki. Alah, mandiri. Karena gak sukses. Itu kalau leader yang off system. Tapi kalau leader yang on system, pasti yang diberikan akan ilmu positif. Terus yang sejalur. Sudah bismillah, terus ikhtiar dan fokus. Praktekkan ilmu ini ya, pasti gitu. Terus yang ketiga, kegagalan dan hambatan itu adalah proses. Contohnya Siti Hajar mencarikan minum Nabi Ismail, berjalan antara Bukit Sofa dan Marwah, Siti Hajar tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, yakin akan menemukan. Ternyata Allah ridho, airnya keluar dari kaki Nabi Ismail sendiri. Jadi intinya, saat kita ikhtiar di sini, Allah akan memberi rezekinya di sini.
Contohnya kemarin saya ngisi ketiban, ternyata saya di WA dari Hong Kong, closingan dari Hong Kong. Ini makanya tidak ada ikhtiar yang mengkhianati hasil. Yakin kegagalan dan penolakan adalah cara Allah membuat kita kuat. Laksana pohon yang berakar kuat akan mampu bertahan dari terpaan badai dan angin. So never stop, jangan pernah berhenti, teruslah berjalan meski memenuhi rintangan, dan yakinlah ini cara Allah memantaskan kita. Jadi saat kita ditolak, kita ikhlas, ridho, terus ikhtiar, tidak pernah berhenti, yakin ini adalah cara Allah memantaskan kita, akan diberi Allah mitra-mitra brilian dan rezeki besar. Terus yang keempat, fondasi 90% adalah spiritual. Spiritual mindset kita harus berani hijrah. Jadi fondasi mindset kita 90% itu spiritual. Jadi kita harus berani hijrah nih spiritualnya. Karena ada janji Allah di dalam kitab suci Al-Quran di surat An-Nisa ayat 100, orang yang mau hijrah akan disiapkan Allah rezeki berlimpah. Ini Al-Quran loh yang ngomong. Hanya mulai sekarang hijrah. Hijrah spiritual itu apa sih Bu Minut? Kita berani melakukan apa yang dulu belum kita lakukan. Jadi diingat-ingat apa nih yang belum kita lakukan dulu. Contoh, sedekah kita belum istiqomah, kita istiqomahkan. Sholat malam kita, tahajud kita belum istiqomah, bismillah kita istiqomahkan. Sholat sunnah kita belum istiqomah, bismillah kita istiqomahkan. Puasa sunnah kita belum istiqomah, berbagi dengan anak yatim piatu belum istiqomah, bismillah kita berhijrah spiritual, meskipun istiqomahkan. Kunci suksesnya stay focused, hungry. Jadi teruslah merasa lapar. Teruslah merasa lapar dengan ilmu. Jangan merasa pintar supaya mau belajar. Lakukanlah. Belajar, lakukan, ajarkan. Jadi kita jangan merasa, oh sudah cukup nih, wis aku wis pinter, wis gak perlu belajar. Tapi kalau kita mau sukses, teruslah merasa lapar. Merasa lapar dengan ilmu. Kok kurang ya, kok saya harus belajar, Jangan merasa pintar. Jadi kita harus merasa bodoh, jangan merasa pintar supaya kita mau belajar. Coba kalau kita merasa pintar, ada berbagi ilmu, pasti rasa-rasa. Tapi kalau kita merasa bodoh, oh saya kurang nih ilmu saya, supaya saya sukses, saya harus terus belajar. Itulah 7 happy plan, 7 hari closing dahsyat Bunda ilmunya. Intinya yang paling penting kesuksesan 10% itu teknis cuma 10%, yang 90% mindset kita. Jadi mindset kita yang harus dirubah. Masya Allah, luar biasa ilmunya Mbak Minut, keren banget ilmunya. Iya, baru pertama ini ya dapat 7 hari dikejar closing ya Mbak. Iya. Mindset kan? Mindset, iya. Kalau kitanya sudah ragu dengan diri kita, sudah ragu nih, bisa nggak ya closing? Ya jelas nggak bisa closing, kitanya ragu. Bisa nggak ya produknya mahal itu? Iya. Ya orang ada. Memang kebanyakan memang merasanya seperti itu gitu ya Mbak Minut ya. Iya. Bisa nggak saya sih gitu meng-closing calon mitra gitu. Ini produknya kok mahal sih. Nah seperti itu kan pasti banyak yang
berpikirnya seperti itu gitu. Tapi Masya Allah hari ini kita sudah dibukakan ya mindset kita oleh Mbak Minut gitu. Kita rubah mindset tadi gitu. Kalau tadi bilang tidak mudah, maka akan mudah ketika kita yakin gitu. Jadi tadi produk mahal gitu, tidak murah. Ya kita berpikirnya produknya murah dan pasti banyak orang yang akan membeli. Nah seperti itu ya, luar biasa dasar Mbak Minut. Masalah ya luar biasa, banyak sekali ilmu-ilmu yang dibagikan oleh Mbak Minut pada hari ini. Kami ini bukan siapa-siapa Mbak Minut ya, bukan dari jaringannya gitu, bahkan bertemu pun belum pernah gitu. Tapi Masya Allah ya, Mbak Minut bersedia untuk memberikan ilmunya kepada kita. Nah, mungkin saya pikir itulah salah satu yang menjadikan kepantasan buat Mbak Minus mendapatkan kesuksesan di Armina Daily. Masya Allah. Mudah-mudahan untuk kedepannya Mbak Minus tambah sukses ya, tambah bahagia dan tambah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, sebenarnya pengen lebih lama lagi Mbak Minut ya menggali ilmu-ilmu yang Mbak Minut terapkan di timnya gitu, tapi waktu jual yang membatasi kita ya. Di Gersik sudah terdengar suara azan. Nanti boleh mungkin ya secara personal di WA saya bertanya lebih lanjut tentang rahasia-rahasia yang lainnya ya Mbak Minut ya. Iya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Mbak Winut. Ucapan terima kasih saya yang tak terhingga. Jazakumullah khairan kasir. Hanya Allah yang bisa memberikan balasan sebaik-baik balasan Mbak Minut ya. Semoga Mbak Minut dan keluarga beserta tim tambah sukses, sehat, kaya berkah. Amin ya rabbal alamin ya. Masih ada lagi kah closing statement yang akan disampaikan? Cukup? Sudah cukup. Oke, baik cukup. Kalau begitu saya kembalikan kepada Ibu Firsta Primultianti. Baik, terima kasih Umi. Alhamdulillah, rasanya masih pengen sama Mbak Minut ya. Iya, pengen lama-lama. Luar biasa, alhamdulillah. Semoga ini menjadi amal jariah Bapak Minut semakin berkah, semakin sukses, dan semakin berkembang mitra dan jaringannya, dan tentunya omsetnya semakin luar biasa dahsyat. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat mitra Armina Daily, ada Ibu Ona, Ibu Arda Lenawati, Ibu Amina, Ibu Mustri, Bapak Budiono dari GNC Diamond, Ibu Endang, Ibu Lisdewati, Ibu Ani dari Gresik, Mbak Vivi, Mbak Siti Aminatun, Abi Teguh, Ibu Lia Syarif, kemudian Bapak Ibu Mauliani dan Listiana, serta Ibu Erna Juliatin dari GNC. Biasa hari ini luar biasa dahsyat pemaparan dari Nut, inspirasi kita semua, dan semoga apa yang menjadi inspirasi kita kali ini bisa menjadikan keyakinan yang tambah dahsyat lagi untuk melesat di Armina Daily. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu di ruang konsultasi Ruko minggu depan dengan bintang tamu yang Terima kasih ilmunya. Terima kasih buat Umi dan Abi dan CC, dan terima kasih kepada semua mitra yang hadir pada sesi ini. Mari kita sama-sama tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Boleh. Ya, foto dulu ya Mbak. Izin foto ya Mbak. Yuk, salam miliarder. 1, 2, 3. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Insya Allah. Terima kasih Mbak Minut. Sama-sama sayang. Insya Allah hadir lagi ya next ya. Ya. Minum. Maaf ya, saya Wah. sama-sama. Semangat. Jangan lupa buat impiannya yang besar. Siap.
Oke, silakan Mbak kalau mau duluan. Ya, terima kasih semua tim Gresik, terima kasih ya timnya Mbak Minut, Insya Allah. Ya, Bunda, sama-sama. ini Terima kasih Umi. saya mau live dulu ya, karena Iya. mau prepare. Terima kasih ilmunya. Sama-sama, saya live dulu ya. Ini Iya, mau Bun. prepare nih saya. Iya Mbak. Love you semua. Insya Allah ya luar biasa, dahsyat ilmunya. Mbak Minut. Cuman tadi suaranya ya ada banyak sekali Suaranya suara, agak kecil. suara bocor-bocor ya. Oke, Om. Bentar saya mati dulu.